Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat form input Excel yang pastinya tanpa coding, yang nantinya akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Contohnya di sini warnanya putih seperti ini. Ketika diisi, dia akan berubah, ada checklistnya, dan warnanya menjadi biru seperti ini. Jika diisi, warnanya akan berubah dan muncul checklistnya. Kita tinggal ketik atau klik saja seperti ini. Maka klik simpan di sini juga akan berubah. Kita klik saja simpan data, maka dia akan muncul dari sini. Oke, bagaimana cara untuk membuatnya? Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, untuk membuat form input Excel secara otomatis nanti tersimpan, itu kita siapkan dulu untuk formnya. Contohnya seperti ini: nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ijazah, jabatan, dan alamat. Mungkin cukup di sini. Kemudian ada simpan data yang nanti kita klik, datanya akan tersimpan. Oke, misalkan kita tulis dulu, misalkan namanya Andi, ini tempat tanggal lahir misalkan Lampung 12 Maret 1987 misalkan. Jenis kelaminnya di sini kita buat data validation atau list, nanti kita ke data validation ya. Kemudian di evaluate ini kita pilih list, source-nya kita pilih misalkan laki, kemudian tanda penghubungnya atau tanda pemisah. Tanda pemisahnya kita pakai titik koma. Kalau di data teman-teman pakai koma, silahkan gunakan koma. Kemudian perempuan, jadi ada dua pilihan di sini, laki-laki atau perempuan. Kemudian ijazah terakhirnya, kalau kita mau gunakan data validation juga bisa. Kita pilih list, source-nya misalkan SMA, kemudian pemisahnya, kemudian S1, kemudian pemisah lagi S2, S3, misalkan seperti ini. Terus kita tambah lagi D2. Kemudian kita klik OK, maka di sini akan muncul. Atau kita bisa ganti biar lebih agak menarik. Kita tulisi strata, ini ya, strata 1, kemudian strata 2, kemudian strata 3. Nah, di sini agak panjangnya. Jabatan di sini juga kita bisa untuk buat list juga. Nanti tinggal pilih nanti, misalkan kepala bidang, kemudian ada karyawan, misalkan seperti ini. Sini juga ada pilihannya, kita pilih dulu tadi. Di sini pilihannya misalkan karyawan, kemudian alamatnya kita tinggal tuliskan dusun, misalkan seperti ini. Nah, di sini nanti misalkan kalau terisi, dia akan ada checklistnya, misalkan seperti itu. Kita gunakan rumus if logical testnya di sini. Misalkan E5 sama dengan kosong, maka dia akan menjadi kosong, dan jika ada isinya dia akan menjadi P, tulis P.
karena nanti checklist ini atau P ini nanti akan berubah jadi checklist. Ini kita copy aja, kita copy sampai ke bawah dulu, kemudian kita blok, kita pilih atau kita rubah ke wedding di sini, wedding 2. Nah, dia akan berubah jadi checklist di sini. Kita perbesar saja. Nah, misalkan seperti ini. Ketika kita kasih kosong, dia akan hilang checklistnya. Ketika kita isi, dia akan ada. Kemudian kita ingin misalkan ini ketika terisi warnanya ganti gitu ya, kita rubah dulu di sini, warnanya kita rubah dulu, misalkan seperti ini. Di sini pengisiannya, kemudian ketika ini terisi, kita ke conditional formatting, kita pilih new ruler, kemudian format only cell. Ketika dia no blank atau tidak kosong, dia berubah warnanya menjadi misalkan seperti ini. Kita tinggal merubah hurufnya agar terbaca, font sini kita rubah ke warna putih dan bold. Nah, seperti ini. Jadi ketika dihapus, dia akan kosong. Dihapus akan kosong. Ketika diisi seperti ini, dia warnanya akan berubah. Atau misalkan kita mau nambah di sini, biar ada celah ini ya. Kita hapus dan kita isi, misalkan Amir. Nah, di sini akan langsung terchecklist dan warnanya berubah. Nah, kemudian disimpan data di sini juga sama. Kita rubah warnanya seperti ini. Kita taruh di sini dulu. Kita copy dulu di sini, misalkan kita samakan ya. Nanti ini kita buat untuk copy datanya. Kita tulis rumus seperti ini, sama dengan, kemudian kita arahkan kepada pilihannya. Di sini. Nah, kita coba misalkan kita pilih menjadi kepala bidang, dia juga akan berubah. Ini ijazahnya kita pilih menjadi SMA, dia juga akan berubah. Oke. Nah, setelah itu kita kasih rumus untuk nanti masuknya ke simpan data supaya nanti datanya berubah. Kita gunakan rumus konta di sini. Konta, kita tekan kontrol, kita klik pada form yang sudah terisi tadi di sini, kemudian klik enter, dia akan berubah jadi 6. Misalkan kita hapus salah satunya, dia akan berubah jadi 5 seperti ini. Nah, apa sih gunanya kita menghitung jadi 6 ini? Nanti kita masukkan ke simpan sini. Sebenarnya kita gunakan data condition ini, condition formatting, new ruler, kita ke use for determine sini, kita klikkan di sini sama dengan 6 di K12,
jika K12 sama dengan 6, format selnya kita pilih, maka yang sini simpan data ini akan berubah warnanya sama seperti ini ya. Kemudian fontnya kita rubah ke putih dan bold. Oke dan oke. Nah, di sini sudah muncul. Ketika dia terisi semua, maka dia akan berubah menjadi putih. Misalkan kita hapus di sini, maka dia tetap warnanya akan berubah lagi. Ketika kita pilih, maka dia akan berubah sama. Nah, di sini ini kita cut saja, kita tekan Ctrl X, kita taruh di bawahnya, kemudian tinggal kita copy, kemudian pilih paste di sini, linked tool. Nah, kita tarik saja. Jadi ini paste dari sini ya. Ini biarkan di bawah saja, biar tidak berubah-berubah maksudnya. Kita hapus, misalkan ini kita hapus, nah dia juga akan tetap berubah warnanya. Kita isi, dia juga berubah lagi sama seperti ini. Kalau ini kita gunakan, ini masih bisa dirubah ya. Setelah kita klik, dia akan berubah, bisa diedit maksudnya. Kalau di sini kita klik, tidak bisa diedit. Itu. Nah, kemudian di sheet 2, di sini kita sudah siapkan sama seperti sheet 1, ada nama, tempat lahir, jenis kelamin, ijazah, jabatan, dan alamat di sini. Gunanya nanti di sini adalah rekap dari pengisian yang ada di sheet 1. Di sheet 3 ini kita gunakan untuk copy data di sini. Cara agar ini ketika kita klik data, simpan data di sini, akan muncul pada kolom berada di sini. Yang pertama kita buat kolomnya dulu. Sini misalkan ya, kita buat tabel otomatis. Kemudian kita shift kontrol arah ke bawah, kita ke ataskan lagi, scroll ke atas, kita pergi ke conditional formatting, new loader, pilih di sini use of format termin, lalu dari C2 di sini. Kemudian yang di sini A2 ini kita hapus dolarnya. Pada format cell nanti kita rubah di border, kemudian kita pilih garis di sini, kita klik OK. Oke saja. Kita coba dulu apakah berhasil untuk tabelnya. Oke, sudah tabel otomatis. Kita masuk lagi ke sheet 1, kita gunakan ini Marcos ini atau kita record makro, kita record di sini, kita pilih, kita ganti dulu namanya, misalkan coba ini, kemudian OK. Nah, di sini kita copy, kemudian diarahkan ke sheet 3 yang tadi saya katakan, kemudian klik kanan di sini, kemudian paste spesial, klik value dan transpose, klik OK. Nah, dari sini kita copy lagi, arahkan ke sheet 2, kemudian pilih pada yang 3 sini ya, langsung di nomornya saja, klik kanan, insert copied cell, pilih OK, pilih yang cell down ya, kemudian OK. Nah, setelah itu di sini kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian
makronya kita stop. Oke, dan pada data atau simpan data ini tinggal kita masukkan makro yang tadi sudah kita rekam. Caranya klik kanan, kemudian asik makro, kita pilih coba, kemudian oke. Kita coba dulu datanya, misalkan nama lengkapnya Andi Mulyono, langsung dia centang. Tempat tanggal lahir misalkan kita pilih Jakarta 13 Maret 1988. Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, ijazahnya S2, kemudian jabatannya kepala bidang, alamat misalkan Jalan Merpati nomor 12 Jakarta Timur. Nah, kita tinggal simpan data, dia akan langsung terhapus dan datanya masuk ke sini. Ini yang tadi Amir ya. Kemudian Andi Mulyono, kita coba lagi masukkan misalkan Amru Safir, tanggal lahirnya misalkan Pasuruan 12 Juni 1990. Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, ijazah terakhirnya SMA, jabatannya karyawan, kita pilih jalan. Kita klik simpan, dia akan terhapus di sini. Kemudian sheet 3 ganti Amru Safiri, pada sheet 2 nama Amru Safiri sudah masuk ke sini. Oke, agar ini nanti tidak ikut terbaca, kita bisa tarik ke sana bawah, ke samping sana, atau kita hit, boleh kita hit di sini. Kemudian yang bawah sini tinggal kita naikkan saja ke atas. Oke, di sini kita coba lagi, misalkan Siti Nanda, tempat lahirnya Jombang 23 Desember 2023. Seperti ini. Jenis kelaminnya perempuan, ijazah terakhirnya S1, jabatan karyawan, alamatnya Silang. Simpan, dia akan langsung hilang, dan di sini sudah muncul nama Siti Nanda, sheetnya langsung muncul di sheet 3 dan tabelnya dia otomatis. Oke, misalkan kita mau ngisi di sini, kita ngisi lagi, coba misalkan Ahmad Mudofar, Pasuruan 27 April 2001. Jenis kelaminnya laki-laki, jasa terakhirnya S1, jabatannya kepala bidang, alamatnya Dusun Turi, Desa Toyaneng, Rejoso. Nah, seperti ini. Nah, ketika ada tulisannya, dia akan otomatis
daftar checklist dan warnanya akan berubah. Disimpan data sini juga berubah, kita hapus dulu, kita juga simpan data nama berubah, di alamat data alamatnya juga berubah, warnanya akan sama seperti awal. Ketika sudah terisi, dia akan berubah warnanya dan muncul checklistnya. Kita simpan datanya, dia akan langsung hilang semua datanya, ada di sheet 3 sini, kemudian muncul pada sheet 2 Ahmad Mudofar tadi, tabelnya juga langsung otomatis. Oke, mungkin cukup itu tutorial hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta bagikan tutorial ini kepada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.